Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Selamat datang di acara perdana kami yang berjudul TSA Talk. Bersama saya Ezra Didi Budiawan dari Samarinda Kalimantan Timur dan saya Hilman Yunanis Tizar dari Bali, yang insyaallah akan memberikan kalian tentang informasi dan sekaligus menghibur. Pertama kita akan membahas tentang apa nih? sesuatu yang booming. Oh ya, kita belum perkenalkan diri kita nih. Kita dari mana? Santri Tazkiyah. School. Jadi pertama kita mau bahas tentang Sesuatu yang booming. apa yang booming ya? Apa yang booming ya? Kalau saya baca-baca di web tadi Tazkiyah IBS booming. Berarti sekolah kita lagi booming. Booming Oh, kenapa? sekolah kita ya. Booming kenapa ya? Nggak tahu, mungkin karena dulu teman-teman pernah dengar gak dulu pas Yang kapan itu? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu Mungkin kayaknya. Setahun yang lalu ya di sebuah negara lah di jauh. di dekat Arab Saudi, di negara namanya Qatar. Ya masa booming masih gara-gara itu? Enggak sih banyak. Mungkin salah satunya itu Satunya cuma itu. yang wah, Selamat dulu buat mereka deh. selamat. Apa nih mau dibahas nih yang pertama nih? Tentang Tazkiyah. Yang pertama kita bisa tunjukin latar belakangnya Tazkiyah dulu kali ya. Yang apa ya dulu? Gimana latar belakangnya Tazkiyah? Terus Dulu. bagaimana awal pembangunannya? Siapa yang membangun? Saya ingin Silakan. cerita sedikit ya, sedikit gak usah banyak-banyak. Jadi Tazkiyah itu awalnya tahun 2000-an 2014, perencanaan 2012. Pencetus siapa ya? Pencetus Pokoknya awalnya. ada 3 orang. Mereka berjasa dalam bangun Tazkiyah gitu. Doakan jasa-jasa mereka dibalas oleh Amin. Oh, santrinya awalnya itu ada 16 orang, 16. Yang putri 66. 66. Kegiatan sehari kita dari mulai bangun tidur. kita diwajibkan bangun jam 3 pagi. Tiga. Jam 3 itu udah siap-siap untuk sholat tahajud. Kita qiyam tahajud jam setengah 4. Wudu dulu lah. Ya udah dulu. Wudu, wudunya antri. Antrinya antri karena kamar mandi cuma satu. Ya sekarang. mungkin yang satu wudu, satunya tidur. Nah, terus yang tidur tuh bablas sampai jam 7 gitu. Nggak jadi sholat tahajud. Banyak sih kejadian begitu nggak satu. Kita juga pernah. Saya juga pernah buat wudu jam 3, terus Tahajud. siap tahajud jam setengah Jam 4, jam setengah 4 udah qiyam tahajud. Terus pokoknya saat adzan subuh kita sholat subuh. Kita adzan, terus sholat fajar, terus Sholat subuh, terus habis itu terus zikir habis pagi, pagi, terus terus habis sholat itu tahfidz. tahfidz sampai jam Sampai jam 6. Jam 6 Jam setelah itu 6 kita sampai kita persiapan untuk sekolah, kita mandi, bikin kopi, makan kopi, cemilan segala macam sampai jam 7. tidur. Jam 7 kita sarapan disediain dari Tazkiyah sendiri, ada dapurnya ya. Kalian pernah masuk ke restoran bintang 4 atau 5 ya setahun? Nah ya enggak gitu lah. Tapi Ya setidaknya mirip-mirip lah. Setelah makan? Setelah makan kita pacaran. setelah itu kita sekolah sampai jam 2, kita istirahat sampai jam 3 kita sholat asar. Setelah itu ada hari-hari yang dikhususkan untuk dunia dan beberapa hari dikhususkan untuk kegiatan mandiri santri seperti olahraga, cuci atau nyetrika atau makan di kantin segala macam. Setelah itu kita persiapan untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita tahfidz lagi. Jadi tahfidznya itu 2 kali sehari. Terus kita sholat isya. Setelah sholat isya kita belajar malam. Belajar malam. Masih itu belajar? Ya kadang-kadang belajar sih. Kalau ada Lagi ada ujian, UAS atau baru belajar. pas gitu baru. Itu pun setengah jam kayaknya. Itu pun belajarnya itu lebih sedikit daripada kita ngobrolnya gitu. Iya. Karena lebih enak ngobrol daripada belajar. Kalau dipresentasikan 95% ngobrol. Karena ustadz kita ya namanya Ustadz Taufik gitu, katanya lebih penting belajar kehidupan daripada ya enggak sih, katanya kita tuh belajar kehidupan bukan belajar pelajaran begitu. Ya pentingnya sih cuma lebih penting Lebih lagi. penting lagi itu belajar kehidupan gitu. Kita tuh punya OSIS sebenarnya. Jadi namanya OSIS di Tazkiyah ini yaitu TSA. Kece gitu. Seperti kita berdua ini. Ini TSA sebenarnya. Karena kita Kalau punya mau ini. tahu kita TSA bisa lihat dari sini. Ini dari pinnya ini. Terus jas hitam. Jas. Jamnya itu kadang kalau kita lewat gitu ya. Gimana gitu kan. Kita lewat ya. Cuma biasa lagi cuma begini doang. Terus Assalamualaikum malah. Assalamualkum. Langsung anak-anak itu bangun semua gitu. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Kita nggak ngomong apa-apa gitu. Karena kita cuma pakai jas dan pakai name tag ini. Dengan pakai ini gitu dengan sedikit hentakan deman gitu dari tenggorok kita itu sudah membuat mereka terkejut gitu. Wah, Langsung ini kita ini. pelajaran favorit nih. Pelajaran waduh Apa sih ini? agak berat sih ini Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Masya Allah. Ini kitab karangan siapa aja? kitab karangan Ibnu Jabir Al-Jazair. Nah, Gak tahu siapa itu. Ini pelajaran fikih ya, Iya, fikih Imam Syafi'i. Ada akidah, ada Itulah. gitulah. Itu contoh belajarnya begitu. Ya, itu dari contoh yang dunia. diniahnya. Untuk yang akademik Nah, mungkin akademik ada, ya seperti sekolah-sekolah biasa mungkin ya. mungkin kita Ada kelebihan kita ada jurusan Cambridge, Iya, ada Cambridge, terus kita punya Al Azhar, IGCSE. Itu juga didukung oleh kurikulum Al Azhar juga ya. Mungkin beratnya di situ bagi anak-anak yang baru masuk ke sini gitu. Iya, Karena- tapi jangan dilihat beratnya sih, Iya. lihat manfaatnya ke depan nanti. Tapi kan kita cuma nunjukin aja gitu. Mungkin beratnya karena kita punya 3 kurikulum ini. Yang pertama kita masih
terpaku dengan kurikulum nasional gitu. Jadi kita masih ada UN. Jadi kita doakan aja tidak ada UN. Kalau kalian tahu sendiri lah. Nah, terus kita juga Cambridge dan Al Azhar itu mungkin agak berat ya. Tapi jangan lihat beratnya lah, lihat sisi positif yang lain, kalian bisa punya wawasan lebih luas daripada di sekolah-sekolah lain gitu. Untuk akademiknya sih hampir sama ya. Akademiknya kita punya sama. IPA, punya IPS. Nah, sama. Ada lagi spesial untuk yang SMA nih. Mungkin hanya di Taskia. Emang hanya di Taskia? Ya. Hanya di Taskia. Jadi yang khusus untuk yang SMA kita punya 5 jurusan tersendiri. Di samping IWA dan IPS ya, karena ini udah biasa di sekolah lain. Tapi 5 jurusan sendiri yang difokuskan untuk masa depan anak-anaknya nih. Ya, yang pertama kita punya Muslim Scholar atau ulama. Difokuskan untuk pengkaderan ulama-ulama kedepannya gitu yang kan jadi madu peradaban di dunia insyaallah. Terus kita kedua punya CEO ini dididik untuk menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan atau pengkaderan bagaimana caranya melanjutkan usaha orang tua atau segala macam. Terus dia juga punya entrepreneur yang disiapkan untuk menjadi entrepreneur sukses insyaallah ke depannya. Yang ketiga kita punya science planner ini ya lebih sains lah, scientific gitu lah, banyak penelitian jurusan paling sibuk kayaknya. Paling sibuk ya, karena mereka banyak ilmuwan. Terus yang terakhir ada itu ada profesional ini difokuskan untuk mungkin yang mau jadi dokter, pilot, terus hakim, pramugara, itu mungkin di segala macam profesional. Karena di situ dipelajari tentang kode etik, bagaimana jadi profesional gitu kan. Profesional yang di bidangnya. Prestasi Taskia nih. Prestasi apa? Keseluruhan atau di Putra aja? Kalau Taskia nih dari tingkat paling bawah sampai atas mungkin sudah pernah dicapai semua ya. Jadi kita tinggal tingkat kabupaten, dari mulai tingkat kecamatan, tingkat Taskia, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional gitu. Luar internasional juga sudah pernah. Antar galaksi aja yang belum gitu sebenarnya. Terus suka dukanya Taskia. Ini kan kamu baru tahun kedua nih ya? Tahun kedua. Kalau kamu udah tahun 5 tahun. Gitu ya. Ini 5 tahun apa enggak bosan gitu di sini gimana sih? Kalau mau dibilang bosan nih sebenarnya. Gitu. Kalau mau dibilang bosan nih sebenarnya ya bosan sih. Terus gimana lagi kan kita niat belajar problem ilmi itu yang kuat itu ya. Kalau saya tahun kedua suka dukanya gimana ya? Banyak yang beda aja lah. Seperti dulu saya kan dulunya sekolah biasa ya, sekolah full day school gitu aja. Jadi masih swasta, sekolah Islam gitu. Dari jam 7 sampai jam 4. Mungkin karena dulu saya sekolah di daerah ya di Samarinda, jadi mungkin anak-anaknya ya anak-anak Samarinda semua gitu. Jadi anaknya cuma anak orang di kota situ. Iya, orang di situ aja rata-rata begitu. Jadi kurang mengenal budaya-budaya luar gitu lah. Anak-anak misalnya kita di sini anak Jawa bagaimana, anak Sumatera bagaimana. Kita kan hampir seluruh Indonesia dan bahkan ada yang dari luar negeri kan di sini gitu. Australia, dari Qatar, Abu Dhabi, Thailand dan ada yang gitu. Jadi kita ya lebih berwawasan lah, open minded lebih terbuka lah wawasan kita, walaupun tidak banyak tapi setidaknya Indonesia dulu baru kita akan menguasai dunia gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin punya teman banyak dari berbagai daerah pas lah di sini untuk sekolah. Terus dan belajar tentunya. Bahasa kita nih coba wajib lihat dari ini dulu, dari kitabnya ini udah isinya udah bahasa Arab semua. Bukan. Nah, ini salah satu dari kitab, sebenarnya banyak kitabnya. Ini kitabnya bahasa Arab semua dan di Taskia diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Nah, itu kita berbahasa Indonesia. Kita berbahasa Indonesia nih. Ini kan karena spesial kan. Spesial buat kalian semua. Sebenarnya agar kita nggak mau ngomong bahasa Indonesia. Sebenarnya kita bisa aja sih ngomong bahasa Inggris. Mau dicoba kan? Janganlah, susah. belum ngapalin. Kita anti pakai teks sih sebenarnya. Enggak kayak sudah. Tidak, kita anti politik. Oke. Jadi balik lagi ke sini. Ini kitab yang bahasa Arab, terus kita juga ada yang bahasa Inggris juga ada. Ya, jadi untuk program bahasa itu kita seminggu bahasa Arab, ada juga seminggu bahasa Inggris. Program bahasa biasa lah. Ada mufradat itu, ada kata bahasa Arab, ada pidato bahasa Arab, ada speech, ada kantin, ada Arabic kantin. Taskia FM itu yang biasa jadi FO. Mereka ngomong dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya pokoknya itu diwajibkan ada Taskia. Terus untuk hafalan kita untuk SMA minimal 10 ya. 10 juz. Apalagi kita kemasukan kurikulum Al Azhar. Ini jadi
Ya sedikit lebih high lah gitu. Lupa tuh pasti lah ya. Lupa tuh pasti. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau imam baru kita murojaat satu halaman habis itu lupa lagi gitu. Iya. Oke, gimana ya? Oke, mungkin itu aja informasi. Biaya. Terakhir nih ya, terakhir. Setelah biaya nih. Mungkin saya nggak terlalu paham tentang biaya. Biaya mungkin gimana ya? Ya mungkin sedikit nggak sedikit sih, memang banyak sih. Kata orang sih mahal. Kata orang sih mahal sekitar, janganlah. Itu bisa dibuka di website Taskia sendiri ya. Di linknya ada di sini. Tapi jangan lihat mahalnya. Lihatlah apa yang sudah Taskia berikan kepada masyarakat gitu. Dan program-program Taskia juga cukup banyak sih. Jadi yang kita jelaskan ini hanya beberapa aja kan, nggak semuanya. Karena perdana yang pertama, jadi perdana pertama secara umum dulu. Dan kita juga tidak bisa menjabarkan semua yang ada di Taskia gitu loh, karena terlalu panjang, banyak. Bisa sampai beberapa jam mungkin sampai ini sudah jam 1:30. Mungkin next aja misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang Taskia atau tentang organisasi TSA-nya, bisa mungkin taruh di komentar atau bisa di DM di Instagram kami di tsa.mail. Nah, di sini tsa.mail. Dan juga di Facebook kita di sini nih. Dan juga email kita kalau mau email ada pertanyaan di sini nih. Sekian dari TSA Talk malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.